Halo semua, kami akan membawakan suatu systematic review tentang memerangi HIV/AIDS dengan perluasan edukasi, tata laksana, dan menghentikan stigma masyarakat. HIV/AIDS merupakan masalah epidemik dunia yang serius di mana virus menyerang sel darah putih yang secara bertahap menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh manusia. HIV merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sementara, AIDS adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Dan orang yang hidup dengan hal itu disebut juga ODA atau orang dengan HIV/AIDS. HIV merupakan virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentiviridae, genus Lentivirus. Virus ini terdiri dari dua grup, yaitu HIV1 dan HIV2. Grup paling banyak menimbulkan kelainan dan lebih ganas di seluruh dunia adalah grup HIV1. Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. HIV akan menginfeksi sel limfosit CD4, kemudian menginfeksi sel makrofag, sel dendritik, dan sel mikroglia. 3 tahap HIV. Yang pertama adalah infeksi HIV akut. Orang memiliki sejumlah besar HIV dalam darah mereka. Mereka sangat menular dan beberapa memiliki gejala seperti flu, dan ada juga yang tidak merasa sakit. Tahap kedua, infeksi HIV kronik. Tanpa minum obat HIV, periode ini dapat berlangsung selama 1 dekade atau lebih, tetapi beberapa dapat berkembang lebih cepat. Jumlah HIV dalam darah naik dan jumlah CD4 turun. Orang yang minum obat HIV sesuai dengan resep mungkin tidak akan pernah pindah ke tahap ketiga. Dan tahap terakhir yaitu AIDS. Orang dengan AIDS memiliki sistem kekebalan yang rusak parah, sehingga bisa saja mereka mengalami infeksi oportunistik. Gejala dapat berupa demam, panas dingin, ruam, keringat malam, nyeri otot, sakit tenggorok, kelelahan, pembengkakan kelenjar getah bening, dan ulkus mulut. Tetapi beberapa orang mungkin tidak merasa sakit selama infeksi HIV akut. Gejala-gejala ini tidak berarti Anda mengidap HIV. Penyakit lain dapat menyebabkan gejala yang sama. Meskipun cenderung fluktuatif, data kasus HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019, yaitu sebanyak 50.282 kasus, dan AIDS tertinggi tahun 2013, yaitu 12.214 kasus. Satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah Anda mengidap HIV adalah dengan melakukan tes. Itu akan membantu Anda membuat keputusan untuk mencegah tertular atau menularkan HIV. PBB telah mengesahkan dalam SDG 30.3 di mana salah satu tujuannya adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Dengan salah satu target dari poin 3 yaitu menjadi poin utama video ini yaitu mengakhiri epidemi AIDS. Kami menggunakan metode systematic literature review dengan penelusuran artikel pada beberapa sumber terpercaya. Dengan menggunakan kriteria inklusi-eksklusi yaitu data rentang waktu 10 tahun, menggunakan keyword terkait, full text dan gratis. Berikut Prisma flowchart-nya. Stigma berasal dari pikiran kelompok bahwa penyakit AIDS merupakan akibat dari perilaku amoral yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Stigma terhadap ODA terdapat dalam sikap sinis, perasaan ketakutan yang berlebihan, dan banyak yang beranggapan bahwa ODA adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penularan HIV/AIDS. Hal inilah yang menyebabkan orang dengan infeksi HIV menerima perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, dan stigma karena penyakit yang dideritanya. Stigma terhadap ODA memiliki dampak yang besar bagi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, termasuk kualitas hidup ODA. Populasi berisiko akan merasa takut untuk melakukan tes HIV karena apabila terungkap hasilnya reaktif akan menyebabkan mereka dikucilkan. Menghentikan stigma kepada ODA sangat penting dilakukan, serta melakukan pencegahan dengan ABCDE. A. Absen seks atau tidak seks di luar nikah. B. Be faithful yaitu setia pada satu pasangan. C. Menggunakan kondom. D. Tidak menggunakan narkoba. I. Mendapatkan edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan. Juga melakukan konseling VCT/PITC dan melakukan tes HIV baik antigen, antibody, atau NAT. Oleh dari itu, kami menyarankan untuk lebih memperbanyak iklan layanan mengenai HIV/AIDS, penyuluhan ke remaja, tempat pendidikan, dan wilayah dengan rawan kelompok berisiko, serta mengenalkan fasilitas penyedia layanan HIV/AIDS. Sekian dari kami, sampai jumpa dan salam sehat.